Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini hari Kamis tanggal 3 September 2020. Saya berharap kalian tetap semangat belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang materi KD 3.2 klasifikasi makhluk hidup. Tetapi pagi ini kita akan mempelajari sedikit tentang klasifikasi benda terlebih dahulu. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 32 dan LKPD serta alat tulisnya. Pagi ini tugasnya sangat sedikit dan sangat mudah. Jadi jangan merasa pelajarannya sulit. Sudah disiapkan semua? Baik, kita mulai. Klasifikasi itu sebenarnya adalah pengelompokan. Nah, besok kalian juga akan dikelompokkan ke dalam kelas 7A, 7B. Nah, itu berdasarkan apa? Nanti pengelompokannya ada dasar-dasar tertentu. Tapi sementara sekarang kita masih belajar dari rumah, kalian dijadikan satu kelas. Kita berharap nanti kita bisa segera belajar tatap muka ya, sehingga bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Nah, kita mulai klasifikasi benda. Nah, sebenarnya secara sederhana, benda itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, benda alamiah, yang kedua, benda buatan. Benda alamiah itu apa? Benda alamiah itu benda yang sudah terbentuk secara alami yang ada di alam sekitar kita. Contohnya batu, tanah, pasir, dan udara. Itu tidak ada yang membuat, tetapi terbentuk karena penciptaan Sang Maha Pencipta. Jadi bukan buatan manusia. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu benda buatan. Itu contohnya meja, kursi, piring, buku, tas. Apalagi nanti kalian isikan di LKPD ya. Jadi di LKPD-nya itu kan hanya pertanyaan, tinggal kalian mengisi. Nah, ini saya paparkan sedikit jawabannya. Nanti kalian memakai video ini untuk membantu mengerjakan. Ada yang bisa membuat meja atau kursi? Kalau sudah ada yang bisa membuat meja kursi, saya acungi jempol. Berarti kalian mempunyai keterampilan khusus. Kelihatannya sepele, tapi itu membutuhkan ketelitian yang cukup berat. Benda-benda tersebut ada yang dikelompokkan menjadi benda yang bersifat sederhana, ada yang bersifat kompleks. Bersifat kompleks karena terdiri dari beberapa bahan yang berbeda-beda. Misalnya sepeda motor, itu terdiri dari bahan, ada besinya, ada aluminiumnya, ada karetnya, ada plastiknya. Jadi dari 4 bahan yang berbeda ada di dalam satu benda. Mungkin masih ada bahan lain apa yang mungkin Bu Rifa belum tahu. Nah, nanti kalian pikirkan, kira-kira ada bahan apa lagi yang ada di sepeda motor yang belum saya paparkan di sini. Yang membedakan antara benda itu disebut makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup itu nanti berdasarkan kepemilikan ciri-ciri. Jadi nanti ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apa saja? Nah, ini kurang lebih ada 8 ciri-ciri. Sebenarnya ini waktu kalian SD sudah pernah dipelajari. Tetapi kita mengingat lagi. Yang pertama, bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsinya untuk apa? Nah, oksigen yang kita hirup ini dipakai untuk pembakaran makanan yang kita konsumsi sehingga menghasilkan energi. Kemudian bernafas ini juga salah satunya karena setiap sel itu membutuhkan energi, membutuhkan oksigen juga. Kemudian yang kedua memerlukan nutrisi.
Apa itu nutrisi? Nutrisi itu zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman. Jadi ada orang yang mungkin puasa seharian kok masih tetap sehat, karena yang berpuasa itu kan menjalani sunnah sahur, kemudian nanti juga berbuka, itu kan memasukkan makanan. Jadi tidak ada yang puasa 1 hari kemudian kehilangan nyawa, tidak ada, karena di dalam tubuhnya sudah ada kandungan atau cadangan energi. Tumbuh kembang. Jadi tumbuh itu proses untuk menjadi lebih besar, lebih tinggi. Pada waktu kalian lahir mungkin tinggi badannya hanya 50 cm, sekarang mungkin kalian sudah 100 cm misalnya. Itu artinya tumbuh. Pada waktu lahir kalian beratnya hanya 3 kg, sekarang sudah 17 kg misalnya. Lebih Bu, 27 kilo. Oke, ada yang 27 kilo. Itu artinya kalian mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan itu kalau pada anak perempuan itu diikuti dengan proses menstruasi. Mungkin ada beberapa yang belum mengalami menstruasi, itu hal yang normal. Jadi karena memang usianya belum usia pubertas, jadi tidak usah terlalu khawatir. Yang keempat, bergerak. Nah, tumbuhan, hewan, manusia itu semuanya mengalami bergerak. Hanya pada tumbuhan itu mungkin bergeraknya tidak kelihatan secara langsung. Beda kalau manusia dan hewan, kalian bisa lihat bergeraknya seperti apa. Kalau kucing berlari ngejar tikus, nah itu kan salah satu contoh bergerak. Sedangkan kalau pada tumbuhan bergeraknya mungkin kalian tidak tahu, tapi sebenarnya mengalami pergerakan. Contohnya pada waktu tanaman kalian itu kalian letakkan di tempat yang tidak kena sinar matahari, nanti batangnya akan membengkok ke arah datangnya sinar matahari, karena memang tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari, sehingga dia berusaha untuk arah tumbuhnya itu ke arah sinar matahari. Atau kalau kalian amati pada waktu bunga mekar, mekarnya bunga itu salah satu contoh bergeraknya pada tumbuhan. Atau yang paling mudah, kalian sering menemukan putri malu. Apa yang kalian lakukan kalau ketemu tanaman putri malu di lapangan misalnya? Kalian mesti akan berusaha memegang daun putri malu itu baik dengan tangan ataupun dengan kaki ataupun dengan bantuan kayu. Nanti akan kelihatan daunnya kok terus mingkup seperti layu. Nah, itu salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Contohnya ini, kalau kalian pada waktu berjalan kemudian tanpa sengaja terinjak ada sebuah paku, apa yang kalian lakukan? Tentu kalian secara tidak langsung mesti akan berteriak, wah sakit karena apa? Karena merasa pakunya menusuk di bagian kulit. Jadi pada waktu teriak merasa sakit itu biasanya langsung kakinya diangkat. Supaya apa? Supaya pakunya tidak menusuk lebih dalam. Atau kalian yang suka jalan tanpa memakai alas kaki, kalau di sekitar rumah kalian ada ayam, itu kan ayam sukanya buang kotoran sembarangan. Nah, nanti kalau kalian tanpa sengaja menginjak kotoran ayam, itu kan mesti kalian akan refleks kakinya diangkat. Terus berusaha jalan menghindari kotoran ayam tadi sambil terpincang-pincang mungkin ya. Supaya apa? Supaya bagian yang kena kotoran ayam tadi tidak makin kena lagi. Atau kalau kalian dijiwit temannya, apa yang kalian lakukan? Tidak boleh membalas. Mesti kalian akan langsung komentar sakit. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Yang keenam, beradaptasi.
Adaptasinya seperti apa? Macam-macam. Nah, pada hewan itu ada adaptasinya yang misalnya pada waktu musim dingin dia akan tidur terus, nanti pada waktu musim panas dia bangun dari tidurnya untuk mencari makan, misalnya pada beruang itu akan mengalami adaptasi tidur. Atau kalau nanti kalian sudah masuk pelajaran tatap muka, itu kalian juga akan mengalami adaptasi. Adaptasinya gimana? Adaptasi terhadap teman yang bermacam-macam. Ada temannya yang suka usil, ada temannya yang suka teriak-teriak. Nah, kalian akan beradaptasi, bisa menerima sifat teman-teman itu. Atau sekarang ini kita harus beradaptasi dengan kehidupan tatanan normal yang harus selalu menggunakan masker, harus lebih sering cuci tangan untuk menghindari terkenanya virus corona. Ya, jangan lupa kalian tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, tapi lebih baik tidak usah bepergian terlebih dahulu kalau dirasa tidak penting. Kemarin malah saya ketemu ada salah satu siswa malah bepergian naik kendaraan bermotor tanpa helm, tanpa masker. Saya ketemu di jalan raya. Nah, saya harap kalian kelas 7 tidak ada yang seperti itu. Ya, kita sama-sama menjaga kesehatan diri dan lingkungan, tidak usah bepergian kalau tidak penting. Kemudian yang ketujuh, berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu proses menghasilkan keturunan. Misalnya kalau ayam bertelur kemudian menetas jadi ada anak-anak ayam, atau pada pohon pisang itu ada tunasnya di bagian sekitar batang induknya, itu namanya berkembang biak. Kalau sapi berkembang biaknya dengan proses melahirkan. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Hewan, manusia, tumbuhan itu juga mengeluarkan zat sisa. Hewan dan manusia kita bisa melihat langsung mengeluarkan zat sisa kotorannya dalam bentuk apa. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Karena tumbuhan juga bernafas seperti halnya kita. Cuma kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, kalian bisa nggak melihat cara melihat karbon dioksida itu keluar dari tubuh? Bisa enggak? Nah, kalau zat sisa yang kita keluarkan dalam bentuk cairan selain urin atau pipis, kita bisa mengeluarkan uap air. Nah, uap air dari mulut, dari hidung itu bisa kita lihat kalau kalian menghadapkan cermin ke muka kalian, kemudian menghembuskan nafas. Nah, di situ nanti akan kelihatan ada titik-titik air. Nah, ini penugasannya. Nah, silakan kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Kemudian kelompokkan ke dalam kelompok makhluk hidup dan tidak hidup di dalam tabel. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam tabel pengamatan kalian sudah saya isikan satu. Misalnya ini nomor, nama benda, ciri-ciri makhluk hidupnya, kemudian keterangan. Sudah saya contohkan satu, sepatu. Nah, ini yang diberi tanda centang, ini yang tidak hidup. Kenapa? Karena keterangannya tidak memiliki ciri makhluk hidup. Jadi sepatu tidak bernafas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan kotoran dan sebagainya. Sedangkan ayam yang diisi centangnya nanti makhluk hidup. Keterangannya apa? Memiliki ciri makhluk hidup. Mungkin kalian boleh tulis di sini memiliki ciri makhluk hidupnya apa? Bertelur, mengeluarkan kotoran, boleh ditulis di situ. Kemudian nanti yang ketiga sampai yang ke nomor 12 silahkan kalian isi sendiri di benda-benda yang ada di sekitar rumah. Mobil, sepeda, meja, kursi, kemudian kalau punya peliharaan burung, bebek, ikan, tanaman, apapun yang ada di sekitar rumah kalian silahkan diisikan sampai di nomor 12.
Mudah bukan? Nah, jadi tugas pagi ini sedikit ya. Jadi nanti saya harap LKPD-nya betul-betul diisi yang dengan data yang sebenar-benarnya. Demikian kurang lebihnya saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.